kalau ada bangsa Habib di dalam dakwanya kok tidak sesuai dengan cara kita, bukan paham loh, cara kita meriku keras sampai ndak wani keras, ya sampai ojo meh. Kalau sampai mau keras dan berani monggo. Habib Rizik tidak keliru. Pokoknya wani sampai ditangkap polisi. Tapi kalau memang benar jihad, kalau memang menegakkan kebenaran, apa yang ditakuti? Lek kula ndak pati wani. Saya melok Habib Lutfi. Yutilu umurakum fis sihah wal afiyah wa amarona wa ahlana wa auladana fis sihah wal afiyah wa ta'ah bijai sayyidi Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Para alim, para santri ingkang kula mulyakaken, niki kleresan niki wonten Habib. Lek ingkang dipun waos Kiai Huda tadi itu kajiannya para sarjana. Jadi sing iso mengkaji kitab ingkang dipun waos Pak Huda niku kelase para sarjana, mboten kelase wong-wong kaya kula ngenten niki. Niku kelas tinggi niku. Tapi mendengarkan kitab yang kajian tinggi itu barokahnya banyak. Dadi lek wonten Lailatul Ijtima kok wonten pengaosan kitab, monggo nderek. Makin ndak paham tapi oleh para bapak ingkang kula mulyakaken. Kitab niku kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mangkaten niki mumpung ana Habib kula tak matur, lek keliru nanti biar dengan Habib diluruskan, Bib. Sebab saya mau bercerita dari bangsa-bangsa habaib yang menyebarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah di seluruh penjuru dunia ini. Ngaten. Niki mumpung imut niki. Wonten setunggale Habib ingkang sangat alim. Beliau begitu dihormati. Beliau kaya raya. Hartanya banyak sekali. Beliau bertempat ada di Irak, di Basrah. Lek mboten kelintu teng Basrah. Beliau namanya adalah Sayyid Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah bin Muhammad An-Naqib bin gen. Tarbib, biar saya ingat, ini mengingat para bangsa aulia ini. Bin Ali al-Uraidi. Uraidi ini adalah sebuah tempat, Bib ya. Al-Uraidi, Ali al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidinal Husain bin Sayyidatina Fatimah Az-Zahra il-Batul Zujah Sayyidana Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhum warḍah. Imut jenengan sinten? Sayyid Ahmad bin Isa al-Muhajir. Al-Muhajir ini adalah gelar orang yang hijrah meninggalkan segala kekayaannya yang melimpah yang ada di Basrah. Ditinggal oleh beliau. Kenapa? Karena masalah teng mriku pun boten karo karuan, fitnah sangat besar. Mungkin beliau napa niku ngeman teng turun-turune takut kena pengaruh-pengaruh faham-faham sing boten Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau meninggalkan harta kekayaannya. Di keadaan situasi politik pun boten aman wekdal niku. Pindah teng Yaman. Tempatnya ada di Tarim. Semoga kita kapan bisa ziarah teng panggonane wali ini teng Tarim. Kemudian dari Sayyid Ahmad bin Isa,
Sepenting beb kula niki kepingin ngalap barokah lek cerita kitab Pak Huda niku wong-wong dapati semangat ngene iki. Niki kula niki bagian lelucon tapi barokah bak sebab cerita bangsa wali. Dari Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah ini banyak menurunkan para tokoh-tokoh besar, para wali. Termasuk wonten setunggal orang besar yang kemudian pindah teng India, dari India kemudian menyebarkan Islam ke Nusantara. Tutu Islam Nusantara. Teng Nusantara kemudian disebut wong Islam sing ono di Indonesia, ngoten lho. Islam Nusantara niku kan sederhana maknane. Wong Islam sing ono di Indonesia dan sekitarnya. Ndak ada arti lain boten. Cuma iki pengen keren wong NU niku Islam Nusantara. Jadi semua orang Islam yang ada di Indonesia dari semua golongan iku Islam Nusantara. Artinya cakupannya NU ini lebih luas, tidak hanya jenengan tok mboten, tapi wong iko kabeh Islam Nusantara. Pokok lek khutbah nyekel tongkat niku Islam Nusantara. Terus lek nabu beduk mboten bid'ah, lek tahlilan mboten bid'ah iku Islam Nusantara ngoten tok karepe. Judule wong niku doyan manakib apa maneh doyan sholawatan. Kemudian dari Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir radhiyallahu an ini banyak melahirkan yang dari India ke Indonesia melahirkan para wali-wali songo niki sak lintune Sunan Kalijaga. Nah, wali songo ini menyebarkan Ahlus Sunnah di Indonesia. Kemudian keturunan lain ada yang begitu dikenal ada di Yaman adalah Habib Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Ad-Dawilah. Betul beda. Sayyid Abdurrahman As-Saqqaf niki adalah seorang ulama besar, wali agung yang diagungkan oleh bangsa wali di sekitarnya. Tadi Sayyid Abdurrahman As-Segaf niki, lek jarane kita As-Segaf As-Saqqaf niku dimuliakan oleh bangsa wali pada saat itu. Diangkat, dimuliakan sehingga beliau itu dianggap yang bisa mewayungi para wali pada zaman itu. Makanya dikai gelar As-Saqqaf yang menaungi. Ini kurang lebih, cuma istilah As-Saqqaf wonten malih yang mengartikan lain. Nah, dari Habib Abdurrahman As-Segaf niki melahirkan banyak putra wali-wali, wonten Al-Muhdor, wonten mboten apal niki marga-marga niku lek mboten keliru wonten 70 marga. Banyak ya, lebih mungkin Beb ya. Yang ada di Indonesia mungkin. Ono Al-Kaf, ono Al-Jupri, Al-Habsi, ono Al-Atos bin Syekh Bubakar bin Akil. Wonten mal kadang pun ono sing jenenge sing niki kula dikenal baru niki jenenge nggak ada rencang namanya Muhammad Madanihij. Madanihij niki wong niki bangsa Sadani Madanihij. Wonten Ba'bud rubek pokoknya pun. Kita kalau benar-benar ahli sunnah mestinya banyak tahu itu, gitu loh maksud saya. Karena yang menyebarkan ahli sunnah dari keturunan ini di Indonesia khususipun. Niki wonten kula maos di sebuah buku yang ditulis oleh Hamka pada tahun 1100 Masehi di Aceh itu di sana banyak faham tajsim. Tajsim sing diterangkan Pak Huda wau. Dados wong Islam niki wonten sing kagungan faham tajsim, artinya meyakini bahwa Allah itu mempunyai tangan, Allah itu punya muka, Allah itu punya mata. Niki jenenge tajsim. Lah ini faham-faham yang harus dibuang. Karena faham
Paham napa niki nggih? Kok wong Gusti Allah iku maha suci. Suci itu tidak sama dengan apa yang diciptakan. Maha suci Allah. Kan ngoten nggih? Artinya tidak sama dengan apa yang diciptakan. Sedikit pun tidak sama. Tuhan tidak seperti angin karena angin diciptakan Tuhan. Niki kajiannya berat kudu ngaji dewe niki. Nah, kemudian yang bisa menghabisi faham-faham tajsim, ya faham kekufuran ini. Cuma lo ana wong duwe faham koyo ngono sampean ndak oleh ngomong iku wong kafir, nggih. Mboten angsal. Gitulah. Tapi faham yang seperti ini adalah faham kekufuran. Gusti Allah duwe tangan. Di dalam Al-Qur'an ada yang menerangkan yadullah fauqa aidihim. Nah, iki kata yadun di dalam lafadz yadullah ini diberi makna tangan. Tapi ahli sunnah tidak. Kalau ulama yang terdahulu, ulama salaf, diserahkan kepada Allah apa makna yang sebenarnya. Kemudian ulama berikutnya enggak, biar orang-orang seperti panjenengan niki paham, yadun ini tidak diberi, tidak dimaknai sesuai dengan makna yang umum, tapi diberi makna yadun adalah kekuasaan, diberi makna yang sesuai dengan kesucian Allah. Angel kan nggih, ngaji sing Pak Hudan iki kan angel ngeten niki. Dadi kudu ngaji dhewe-dhewe niki. Lek waktu Lailatul Ijtima ngaji niki wis diniati golek barokah mawon. Dadi Pak Huda sing akeh Fatihah. Lah kemudian para bangsa habaib ini di Aceh ini yang akan memberantas sedikit demi sedikit. Wallahi, ini saya bersumpah. Karena para bangsa habaib yang menyebar ke pelosok desa, niki faham Wahabi niki semakin mengecil. Kalau tidak ada bangsa habaib yang mempunyai pengaruh, Habib niku makin mboten alim, nggak ada pengaruh, Pak. Makanya ojo wani-wani nyang Habib. Ono wong Jawa alim, Habib ndak alim gampangi. Oh, pengaruhnya lebih gede Habib. Sebab ini ada darah dari Rasulullah. Dan bangsa habaib itu ini tidak karena Habib dua ini tidak saya ini harus menjadi faham kita. Bukan karena Habib dua ada ke aku kepingin dilem enggak. Cuma kebetulan saja Habib saya menyampaikan ini. Wajib ini. Kalau Ahlus Sunnah tidak memahami, tidak mengikuti thoriqahnya bangsa habaib, tidak karu-karuan pun, dan tidak kuat. Bukti di Indonesia mengakar karena Wali Songo. Sopo Wali Songo? Kan Habib toh. Iya kan? Kemudian yang menyebar di sini siapa? Ya keturunannya Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Seqaf ini. Termasuk Habib ini. Cuma leono Habib sing mboten sesuai kali metode dakwah kita. Gila kita mboten kuat ndak usah melok. Ngoten lho. Jadi kalau ada bangsa Habib di dalam dakwahnya kok tidak sesuai dengan cara kita, bukan paham loh, cara kita meriku keras sampai ndak wani keras. Ya sampai ojo Kalau sampai mau keras dan berani, monggo. Habib Rizik tidak keliru. Pokoknya wani sampai ditangkap polisi. Tapi kalau memang benar jihad, kalau memang menegakkan kebenaran, apa yang ditakuti? Lek kula ndak pati wani. Saya melok Habib Lutfi. Kalau Jokowi turun ya genti. Kan ya toh? Nggih, golek sing aman ae. Dakwah memang begitu. Cari yang aman, yang penting Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini menyebar ke seluruh pelosok dunia itu saja yang penting. NU ini betul-betul malih. Makanya kula teng rencang-rencang kepada teman-teman yang dukung Jokowi saat itu, saya tidak benci, pilihin Jokowi.
Yang dukung Prabowo, pilihin Prabowo. Mana Pak Islamnya yang paling baik? Dua tokoh ini. Podo Islami. Kalau yang tanya yang baik itu yang bertakwa, ya. Tapi kalau podo Islami ya podo Islami. Tidak ada yang PKI. Para bapak ingkang kula mulyakaken, mungkin kula aturaken yang jelas para ulama yang ada di Indonesia niku semua tidak lepas dari perjuangannya bangsa habaib. Dari itu kita berkewajiban untuk menghormati beliau-beliau ini dan mengikuti cara-cara thorikahnya bangsa habaib. Manakala itu sesuai dengan tuntunan diri, nggih. Biar kita berkewajiban menghormat, tapi kita tidak berkewajiban ikut. Krono wonten kabar niki penting kula sampaikan, katanya ada bangsa-bangsa mulia tapi tidak melakukan ketakwaan. Niku ndak usah dirasani, mboten usah. Mboten usah. Lek istilahe wong Madura, oh ojo ngetut wong kaya ngono. Lek leren wong-wong kaya ngono iku terus dadi wong apik dan tidak berubah. Tapi mulai dulu udah api-api. Nggih to? Bangsa Habib iku lek kadung lungguh, ya selungguh temenan. Lek kula saiki lungguh esuk sik ngadeg. Paham kan? Jadi tetap kita muliakan siapapun saja, walaupun panjenengan ngelek-ngelek bangsa habaib sebab kualat. Pasti itu kualat. Sing ngelawan sing kono tok ae wis. Nggih, ini. Tapi di dalam napa niku di dalam memperjuangkan NU kita berkewajiban. Tetap bagaimanapun NU harus kita dukung karena NU akan menegakkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, konsis menegakkan Ahlussunnah wal Jamaah, dan NU lah yang membantu bangsa habaib di dalam menegakkan, memperjuangkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Wonten setunggale Habib dawuhan kita umat Islam wajib ikut NU karena Ahlussunnah wal Jamaahnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Menawi wonten ingkang boten nyeceki khususnya dateng Habib, dateng Pak Huda, dateng Ustadz Imron lan sedaya kemawon kula nyuwun ngapunten ingkang kathah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.